Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Isyahul Solihah. Saya mahasiswi D3 Keperawatan tingkat 2 Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan tugas PBK mata kuliah Keperawatan Jiwa dosen Ibu Rosi Rosnawanti. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang gangguan jiwa, yaitu isosial. Oke, langsung saja sekarang saya akan memulai menjelaskannya. Baik, yang pertama itu yaitu mulai dari pengertian. Nah, pengertian dari isolasi sosial ini, kalau misalkan menurut Carvenito 1998, isolasi sosial adalah keadaan di mana individu atau kelompok mengalami atau merasakan kebutuhan atau keinginannya untuk meningkatkan keterlibatan dengan orang lain tetapi tidak mampu untuk membuat kontak. Oke, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai tanda dan gejala dari isolasi sosial. Nah, di sini yang pertama itu ada gangguan pola makan. Nah, itu bisa disebutkan tidak nafsu makan atau juga makannya berlebihan. Baik, yang kedua ada berat badan menurun atau meningkat secara drastis. Kemudian juga ada kemunduran secara fisik, lalu bisa juga dengan tidur berlebihan, tinggal di tempat tidur dalam waktu yang lama. Kemudian bisa juga karena banyak tidur siang atau juga bisa menjadi kurang bergairah. Terus tanda dan gejala yang lainnya juga ada tidak mempedulikan lingkungan, kemudian kegiatan menurun, imobilisasi, dan keinginan seksual menurun. Kemudian di sini ada tanda dan gejala isolasi sosial yang dapat diobservasi. Misalnya tidak memiliki teman dekat atau rekan dekat, kemudian bisa menarik diri, lalu tidak komunikatif. Yang keempat, ada tindakan yang selalu berulang dan tidak bermakna, kemudian asik dengan pikirannya sendiri, kemudian juga tidak ada kontak mata dan afek tumpul, kemudian kliennya itu tampak sedih. Kemudian, apa sih penyebab dari isolasi sosial? Nah, menurut Carvenito 1998 bahwa penyebab dari isolasi sosial adalah harga diri rendah, yaitu perasaan negatif terhadap diri sendiri, hilang kepercayaan diri, merasa gagal mencapai keinginan, yang ditandai dengan adanya perasaan malu terhadap diri sendiri, rasa bersalah terhadap diri sendiri, kemudian gangguan hubungan sosial juga, terus merendahkan martabat, percaya diri yang kurang, dan juga dapat mencederai diri. Nah, kalau misalkan udah terkena isolasi sosial, apa sih intervensi atau tindakan yang harus kita lakukan? Nah, intervensi di sini yang pertama kita harus bisa membina hubungan saling percaya. Kemudian bisa membantu pasien mengenal penyebab isolasi sosialnya, kemudian membantu pasien mengenal keuntungan berhubungan dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain, kemudian dan bisa juga mengajarkan pasien berkenalan. Nah, tindakan yang harus kita lakukan ketika berhadapan dengan pasien isolasi sosial. Nah, yang pertama harus adanya komunikasi ya, dengan membangun hubungan saling percaya itu harus dibina terlebih dahulu. Kemudian bantu pasien untuk mengenal penyebab isolasi sosial. Nah, kemudian juga kita bisa membantu pasien untuk mengenal keuntungan dan kerugian jika berhubungan dengan orang lain, misalkan dengan teman dekat atau teman lingkungannya dan lain-lain. Dan yang terakhir, kita harus membantu pasien untuk berinteraksi dengan orang lain secara bertahap ya. Nah, di sana itu kita melakukan atau melatih pasien untuk berkenalan dengan orang lain gitu kan. Tata caranya itu seperti apa dan harus bagaimana gitu kan. Nah, di sana kita harus memberitahu kepada pasien supaya ketika kita sudah melatih pasien, pasien bisa melakukan berhubungan atau interaksi dengan orang lain gitu. Baik, sekarang saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan mengenai isolasi sosial. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.